Pernah nggak kebayang, pagi-pagi lo bangun, hidup lo biasa aja, tapi dalam hitungan hari, semua hancur. Uang lo hilang, kerjaan lo lenyap, dan lo harus antri roti, kayak lagi bagi-bagi bantuan. Itulah yang terjadi di tahun 1929. Welcome to the Great Depression. 1920-an di Amerika, itu kayak pesta yang nggak ada habisnya. Orang-orang beli mobil, nonton film bisu, jazz di mana-mana. Ekonomi tumbuh pesat, dan semua orang merasa kayak, ini dia zaman keemasan. Tapi sebenarnya, di balik kemakmuran itu, ada bom waktu yang pelan-pelan berdetak. Orang-orang mulai spekulasi saham. Mereka beli saham bukan karena ngerti, tapi karena katanya bakal untung terus. Bahkan banyak yang minjem duit dari bank cuman buat beli saham. Tahun 1929, Amerika dilanda euforia ekonomi. Pasar saham meroket, menjanjikan kekayaan tak terbatas. Namun, fondasi ini rapuh. Memasuki Oktober, gejolak mulai terasa. Harga saham berayun liar, memicu kecemasan di kalangan investor. Tanggal 29 Oktober menjadi hari yang kelam. Dikenal sebagai Black Tuesday, kepanikan massal melanda Wall Street. Jutaan saham dijual dengan panik, tak ada yang mau membeli. Dalam satu hari yang mengerikan, lebih dari 16 juta saham diperdagangkan. Nilai investasi lenyap dalam sekejap. Miliaran dolar menguap. Black Tuesday bukan hanya kejatuhan pasar saham. Ini adalah awal dari depresi besar. Kepercayaan hancur, bank bangkrut, bisnis gulung tikar, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan harapan. Hari itu menandai akhir dari era kemakmuran semu dan awal dari dekade penuh kesulitan. Black Tuesday menjadi pengingat pahit akan risiko spekulasi dan konsekuensi dahsyat dari krisis ekonomi. Tragedi 29 Oktober 1929 mengajarkan dunia pelajaran berharga tentang pentingnya stabilitas ekonomi dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Krisis ini nggak berhenti di bursa saham. Bank-bank mulai kolaps. Orang narik duit rame-rame, tapi uang mereka udah nggak ada. Banknya keburu gulung tikar. Pabrik-pabrik tutup. Pengangguran meroket. Di Amerika, angka pengangguran nyampe 25%. Bayangin, 1 dari 4 orang nggak punya kerjaan. Dan ini bukan cuma di Amerika. Krisis menyebar ke seluruh dunia. Eropa, Amerika Latin, bahkan sampai Asia. Tapi manusia itu makhluk yang keras kepala dalam bertahan hidup. Di tengah kelaparan dan kemiskinan, muncul gerakan sosial, komunitas saling bantu, muncul juga kritik tajam terhadap kapitalisme dan bank-bank besar. Dan di titik ini, nama Franklin D. Roosevelt muncul. Tahun 1933, dia jadi Presiden Amerika dan bawa program yang disebut New Deal. Tujuannya? Bangkitin ekonomi, kasih kerjaan, dan bikin rakyat punya harapan lagi. Great Depression bukan cuma tragedi ekonomi. Ini tamparan keras bahwa keserakahan, sistem yang nggak diatur, dan percaya berlebihan bisa jadi bencana. Dari sinilah dunia belajar. Ekonomi butuh pengawasan, bank nggak boleh semena-mena, dan masyarakat harus punya jaring pengaman sosial. Jadi, Great Depression bukan cuma tentang grafik turun dan angka statistik. Ini cerita manusia, tentang jatuh, bangkit, dan belajar dari kesalahan. Karena kadang, krisislah yang bikin kita sadar bahwa sistem yang kita banggakan bisa runtuh dalam semalam.